itu kode mapnya 423129. Petunjuk Pak, gimana Pak? Akunnya berapa tadi Bu? 423? 423129. Akun apa tuh Bu? Ini ya, 423. Nah, Saya saya nggak buka ngerti pas. nih Pak. Bentar. Bukan kita yang Bapak dari Ibu coba nanti di HP-nya diinstal Bas ya Bu ya, Bapak Ibu ya, bahkan akun standar ya. Jadi kalau misalkan ada akun-akun ini, Bapak Ibu bisa cek nih akunnya apa sih gitu. Berapa Bu tadi? 42? 423129. Ini dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Pak. 423 Bu. 423129. Itu Lah ini akun saya atau dikasih kode akun ya Bu ya? Oke, mungkin saya jelaskan aja ya terkait dengan ini Bapak Ibu ya. Eee, ketika Bapak Ibu ada penghapusan aset ya yang itu, biasanya dilelang ya. ya oleh KPKNL. Nah, biasanya kan setelah ada pemenangnya, pemenang lelangnya itu kan, kemudian si pemenang lelang ini kan nyetor, biayanya ke KPKNL ya, ke bendaharanya KPKNL. Nah, kemudian Ya. KPKNL itu menyetorkan hasil penjualan aset tadi itu menjadi PNBP Bapak Ibu, gitu. Nah, Ya. cuman yang kadang saya sayangkan ya dari teman-teman di sana itu, mereka juga nggak laporan ke Bapak Ibu, gitu. Nggak ngasih tahu ke Iya. yang punya aset yang dilelang itu, kalau ini sudah ada setoran atas lelangnya, ya, kemudian dikasih, bukti setornya ke bendaharanya, gitu. Kadang juga ya ada Ya. yang disampaikan gitu ya, tapi terkadang ada juga yang, ya udah diam aja gitu, tahu-tahu ada pendapatan gitu. Nah, terkait dengan pendapatan-pendapatan ini, Bapak Ibu, ini harus diakui oleh Bapak Ibu ya, karena ini memang pendapatan dari penjualan aset Bapak Ibu, gitu. Nah, cuman yang disayangkan Ya. dari KPKNL-nya sih nggak konfirmasi gitu, pertama. Nah, kemudian yang kedua, akun yang digunakan, kalau menggunakan 423 itu, ini akun yang sudah tidak aktif Bapak Ibu ya, sudah tidak digunakan lagi. Nah, karena untuk PNBP di, saat ini akun yang digunakan semuanya menggunakan 425, 3 akun depannya itu, sehingga 423 udah nggak dipakai lagi, ini nggak tahu, sistemnya kok masih bisa bocor ya sampai ke 423 gitu. Karena harusnya, di billing Simponi itu 423 harusnya sudah inaktif semuanya sih, gitu. Tapi kalau misalkan ternyata masih ada ya, benar-benar ada, kemudian nanti muncul di laporan keuangannya, nanti mungkin dibantu dicek aja Mas Gilang, nanti, tinggal Bapak Ibu mengajukan koreksi saja atas setoran tadi yang, indikasinya sih salah akun gitu. Tapi kalau diakui oleh Bapak Ibu atau enggak, iya harus diakuin karena itu, benar Harus nah, diakui ya Pak. merupakan pendapatan dari penjualan aset Bapak Ibu, gitu. Coba nanti untuk, Pak, dokumen ininya minta aja ke KPKNL ya atas setoran ini gitu. Konfirmasi aja oh buat gitu. Iya meyakinkan. soalnya iya, soalnya saya di bendahara kan nggak ada ini ke sana ya Pak ya, nggak ada link buat ke sana, terus siapa yang harus dihubungi. Saya dikasih dokumen ini sama bagian logistiknya juga, saya cuma dapatnya inilah, kita bendahara kan nggak bisa nyatet karena cuma ada virtual account. Terus kalau misalnya ini nomor tadi mapnya ternyata harusnya 425, tapi ternyata setornya tuh 423 Pak. Eee, kita yang harus koreksi kodenya gitu Pak? Iya Mengajukan surat ke KPPN? iya Ke KPPN Jakarta 3? iya betul. Wah, Kak, mohon izin ini juga saran juga, ini kan sama-sama di Departemen Keuangan. Bagaimana caranya dia bisa salah kok jadi nyusahin Satker, Pak, sedangkan kita nggak dikasih tahu atau diajak ngomong, paling nggak kan kita bisa konsultasi dulu ke KPPN ya. "Oh iya, harusnya nanti mata anggarannya pakai ini," gitu, Pak Amin. Itu nanti biar dijawab Mas Gilang aja deh. Iya, gimana dong? Aduh, Pak Gilang. Jadi kita yang rempong kan, bener-bener kayak tadi tuh, yang bikin salah siapa, jadinya kita yang korbannya gitu nih, yang terakhir nih, Pak. Ya, Iya, berarti kita harus catat ya, Pak, ya? Nanti dicatat catatnya ya. seperti pendapatan yang lain gitu ya? Iya, heeh. Nanti Ibu, Jadi berarti berarti seperti biasa ya, koreksi sesuai per 16 ya, Pak, ya? Iya, Bu, ya? Per 16 tahun per 2014 nanti 16, iya, untuk acuannya. tapi saya harus dapat NTB dan NTPN-nya dulu dong, Pak? Iya, NTPN-nya.
Nyarinya kemana nih, Pak? Di Omspan, Bu, bisa, Bu. Oh, ngecek di Omspan, Iya. jumlah sekian gitu? Yang padahal yang bikin bukan Masukin kita gitu bisa? bisa, masukin NTPN-nya, nanti kan dapat kode billing-nya sama NTP-nya dapat juga. Masukin apanya, Pak? Di sini saya Di ada virtual account aja. virtual account? NTPN-nya nggak ada, Mas. Iya, Oh, NTP-nya nggak ada? NTPN dan NTBW nggak ada, makanya saya harus nyarinya kemana, Pak, gitu. Ini cuma ada Bukan billing, Bu, ya? aja, jadi bukan, Pak. Kalau billing kita bisa cek kan, Pak. Ini virtual account aja. Jadi kayak bukti transfer dari yang bersangkutan yang menang lelang ini setor ke nomor virtual account ini gitu loh, Pak. Dia virtual account-nya ada 2, jadi dia 2 kali bayar untuk 1 lelang. Oh, iya, iya. Oke. Oke, baik, Bu, terkait dengan ini mungkin, sebenarnya sih kalau yang kayak gini harus konfirmasi ke, KPNL ya, benar harus konfirmasi ya terkait dengan ini gitu. Kita minta dokumen-dokumen setorannya gitu. Cuman nanti terkait dengan PKNL biar Mas Gilang aja lah. Bagainya Mas Gilang loh yang ini. Oh gitu, ya udah nanti saya ganggu Mas Gilang deh Karena kalau istrinya Mas gitu Gilang kan habis ini. di DCKN tuh. Iya ya Pak, siap. Siap. Baik, baik Bu ya, mungkin dari saya cukup itu. Terima kasih Pak. Ya, Ya, sama-sama. siap. Satu lagi ya, Mas, ya? Oke, Satu baik, lagi ya? silakan. 681638. 681638. 648385, Mbak Sinta. Enggak, 681638 enggak ada ya? Ini ada yang nanya dia dikolak. Bapak siapa nih? 681638. Kalau enggak langsung Sebasa nih. Makan. Enggak ada ya? Oke. Tanggal kedua-duanya tanggal 20. Whisper Mbak Sinta sebentar. 681638 ada, Bu? Ada? Pak Budi ya? Langsung, Pak. Ini kalau Sebasa nanti lanjut ke sesinya Mas Gilang ya? Ya. Transaksi dari BI-nya, BI itu tanggal berapa? 16 dari tadi. Padahal di setoran pajak, Mbak, kami ada masalah. Ya, langsung, Pak. Pak Budi. Oke, kalau gitu Sebasa aja ya, Pak ya. Ya, lanjut. Sebasa. Siap, Mbak. Iya, siap, Mbak. Izin Pak Gilang bertanya. Ini saya cerita tentang kejadian di Sebasa ya, Pak ya. Jadi kita kan udah nyetor nih, Pak, nyetor setoran pajak. Terus sudah dicatat tuh kan terhubung dengan LPJ ya. Tapi kadang-kadang udah disetor tapi lupa dilaporkan di yang penerimaan pajak itu, Pak. Nah, itu gimana cara buat kita ngontrol ya, Pak ya, supaya setoran pajak itu dicatat, sedangkan kalau bikin UP setahu saya sih bikin SPBY pajak kan ya Pak, kok tidak terkoneksi dengan LPJ itu, biar kita ngingetin gitu, oh ini harus dicatat nih di NTPN-nya di bendahara. Gimana ya ngomongnya Pak? Saya juga bingung, Bu. Iya, jadi yang terjadi di Sebasa tuh gini Pak. Gimana? Ulangi, pelan-pelan. Ini 2000, kejadiannya sebenarnya 2022 ya Pak. Oke. Ini kita udah setor nih Pak. Kita udah setor. Berhubung setoran hilang, keselip itulah ya. Keselip. Jadi kita kagak masukin ke setoran pajak.
yang terhubung dengan LPJ, Pak. Oke. Terus ujuk-ujuk nih, Pak, ketemu tuh, Pak, setorannya. Baik. Iya. Ujuk-ujuk tuh ketemu. Oke. Lah, tapi udah ditutup, Pak, itunya. Laporan udah laporan tahunan udah tutup. Itu gimana tuh, Pak? Akhirnya saya kagak masukin saya masukin ke yang bendahara pengeluaran karena sudah ditutup kan periodenya. Baik. Jadi itu sebenarnya kontrolnya di mana gitu. Sedangkan kalau bikin UP itu kan berupa UP ya, Pak, karena UP itu ya. Jadi pada saya bikin UP bukannya ada SPBY pajak itu kan juga dicatat juga tuh, Pak, besaran. Kenapa SPBY pajak itu nggak terkoneksi dengan LPJ-nya ya, Pak ya? Baik, Bu. Oke. Ya, saya jawab, Bu, ya. Mas Amin, nanti kalau saya salah atau mau nambahin silakan ya. Ya. Jadi gini, Bu. Ini juga hal yang di luar apa namanya? Karena saya trainer pelaporan ya. Kalau ini sebenarnya ranahnya ke Mas Amin sih, trainer pelaksana. Jadi gini. Kalau ada SPBY, Bu, ya. Itu kan tidak otomatis ada pungutan pajaknya. Pungutan pajaknya kan harus direkam terpisah, Bu. Ya. Ya kan? Nah, memungut pajak di Sakti itu harus berdasarkan SPB. Jadi sebenarnya kalau Satker itu ada pajak tetapi tidak mengakui di LPJ itu dibuat demikian itu bisa-bisa aja, Bu, sebetulnya ya. Nah, sekarang masalah Ibu adalah di Ibu pungutnya sudah. Sudah. Di setor juga sudah. Tetapi belum direkam di Saktinya gitu ya. Iya. Nah, nanti kan hal tersebut akan menimbulkan adanya saldo utang pajak, Bu. Ya kan? Terus yang Ibu mau adalah gimana caranya agar nggak terlewat, gitu ya, Bu ya? Iya, siapa? Nah, ini yang agak sulit, Bu. Ini yang agak sulit karena pajak itu di rekonnya itu bukan rekon di Satker Ibu. Yang punya adalah Satker KPP-nya, Bu. Ya kan? Jadi kalau Ibu rekonsiliasi Kebun Sakti itu nggak akan kelihatan tuh ada pendapatan pajak. Ya memang nggak akan karena bukan punya Ibu kan. Iya. Penerimaan pajak kan punya Satker KPP. Ya kan. Nah, untuk yang hal seperti ini ya mau nggak mau memang pengecekannya harus lebih gimana, Bu ya ngomongnya. Iya. Kalau saya mau bilang urusannya sama kantor pajak gimana ya, Mas Amin? Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Udah gitu kita kemarin juga kena ituan, Pak, karena nggak laporan bulanan, Pak, kena denda pajak. Ya sudah. Curhat deh. Oke, makasih ya Mas Gilang ya. Walaupun belum dibuka sesinya Mas Gilang, ini Mas Gilang udah bantu jawab. Oke, baik. Dari sebelah saya terkait dengan administrasi perpajakan tentunya terkait dengan kewajiban bendahara melakukan pungut dan setor pajak. Ya, memang menjadi kewajiban bendahara Bapak Ibu ya untuk melakukan penyetoran pungut ya, pungut, potong dan penyetoran pajaknya gitu. Nah, kemudian bagaimana di aplikasi Sakti ya? Di aplikasi Sakti itu Bapak Ibu kan melakukan kewajiban Bapak Ibu ini di Sakti itu belum bisa otomatis ya, dan kayaknya sih nggak bisa otomatis. Kenapa? Karena tidak semua transaksi itu kan dikenakan pajak gitu, sehingga pajak itu ya Bapak Ibu harus input sendiri di Sakti sendiri ketika Bapak Ibu melakukan transaksi, misalkan ketika membuat kwitansinya atau misalkan dari SPBY gitu. Nah, berapa pajaknya, kemudian ini dikenakan pajak atau tidak kan Ibu yang lebih tahu ya. Karena kayaknya sih kalau diotomatis kan apa namanya, pakai mesin bisa nggak Mas digituin? Kayaknya agak susah juga kan. Ini transaksi ini kena pajak, ini enggak kayak gitu. Itu kan susah juga kan. Sehingga ya kontrolnya kembali lagi ke Bapak Ibu untuk
setiap ada transaksi itu kalau misalkan memang kena pajak ya silakan untuk dicantumkan pajaknya di awal gitu. Misalkan ketika SPBY gitu kan. Itu kan kalau nggak salah sudah ada ya, sudah ada informasi untuk pajaknya gitu. Cuman setelah itu kan Bapak Ibu tetap melakukan input transaksi pungut pajak ya. Walaupun sudah diinput ketika SPBY, tetap transaksi pungut pajaknya kan harus dilakukan. Nah, itu kontrol pertama sih Bapak Ibu untuk melakukan transaksi pungut pajak. Ada nggak sih transaksi-transaksi yang sudah ada data pajaknya tapi belum dilakukan pungut pajak gitu. Itu pertama gitu. Kemudian ketika pun Bapak Ibu lupa ya untuk melakukan input pajak di situ, kemudian melakukan pungutnya itu bisa nanti sih, walaupun sudah terbit kwitansi itu baru Ibu melakukan pungut itu setahu saya bisa itu, pungut pajak. Nah setelah itu nanti baru Bapak Ibu melakukan setor pajak. Nah di laporan sendiri Bapak Ibu itu kan ada buku pembantu pajak ya. Nah itu mungkin yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk sebagai kontrol dari transaksi-transaksi Ibu mana sih yang sudah di-input pajaknya. Nanti dicetak aja, dicetak ini kwitansi ini udah pajaknya udah, ini udah, ini udah gitu kan. Nah, terus nanti kan ketahuan mana yang belum dipungut pajaknya gitu. Nah, itu kan nanti Bapak Ibu berdasarkan catatan itu Bapak Ibu cocokkan dengan data manualnya ya. Ini kas saya pajaknya harusnya sekian kok di saya cuma sekian, nanti selisihnya di mana gitu. Tinggal nanti kurangnya di mana ya di-input lagi gitu. Ataupun misalkan ada yang double, loh kayaknya double mungut nih, ya rugi lah gitu kan jadinya. Nah itu nanti baru mungkin dilakukan perbaikan di situ. Ya itulah, nah, paling dari buku pembantu pajak aja sih kalau dari sisi Sakti Bu, untuk kontrolnya gitu. Kalau tadi kenapa nggak langsung muncul di LPC gitu? Ya karena harus ada peran Ibu di situ sih. Nggak bisa dibikin otomatis gitu. Nggak bisa ditentukan langsung, oh ini harus kena pajak sekian persen, ini PPN, ini kena PPN, ini enggak gitu. Nah, di sistem itu belum bisa Bu, Bapak Ibu. Mungkin kalau misalkan udah pakai AI gitu, atau misalkan inputannya juga udah lengkap, misalkan, oh ini jasa apa gitu. Nah, nanti otomatis dihitung pajaknya berapa gitu, mungkin bisa gitu. Tetapi untuk saat ini kan yang tahu transaksinya itu apa kan ya Ibu sendiri, kita ke PPN lihat ininya juga belum tentu tahu ya ini transaksinya apa, ini harus kena pajak atau enggak gitu. Nah, gitu sih. Jadi kontrolnya tetap ada di Bapak Ibu, cuman toolsnya yang sekarang ada ya paling buku pembantu pajak aja sih Bu, itu. Mungkin itu Bu ya dari saya untuk terkait dengan pajak tadi gitu. Pak, terima kasih ya Pak. Sama konsultan. Ya oke, sama-sama Bu, terima kasih. Oke, silakan Mbak Sinta, mungkin ada lagi yang terkait dengan materi ini ya, materi terkait dengan bendahara tadi ya, kaitannya sama laporan pangan. Kalau misalkan nggak ada, mungkin saya kembalikan ke Mbak Ada Sinta. Pak Amin. Kayaknya masih banyak Mas. Cuma ini kan udah jam 11 ya. Kita langsung lanjut ke Mas Gilang dulu ya Bu ya. Nanti Nanti di akhir aja. di akhir aja. Ya, silakan. Biar semua Oke, tersampaikan salam. dulu, baru kita diskusi dan tanya jawab lagi. Oke, silakan Mas Gilang. Baik, terima kasih Mbak Sinta, Mas Amin, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang mau saya sampaikan ini sebenarnya nggak ada materi khususnya ya. Saya sebenarnya nyambung Mas Amin aja nih ya, karena bahasanya menarik nih. Nah, tadi kalau Mas Amin sudah menyampaikan terkait teorinya, sekarang saya bantu visualnya aja ya. Saya bantu visualkannya ya. Nah, dari tadi yang diomongin Mas Amin itu sebenarnya ini loh Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu memang sebagai operator JLP di sini ya. Untuk yang tidak merangkap ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai operator JLP meskipun tidak melaksanakan ini, tapi tetap harus memahami ya prosedur-prosedur pelaksanaan di LPG ini dan yang mana yang berpengaruh ke LK ya. Oke, tadi kalau bahasanya sebahasa ya, saya mulai dari pertanyaan sebelumnya ya. Pembahasan sebahasa itu
awalnya kan bendahara memiliki SPB ya, ada SPB. Setelah SPB ternyata pajaknya itu tidak otomatis dipungut, harus dipungut secara manual ya, dengan mencatat pungutan pajak ini Bapak Ibu maksudnya ya. Ini kalau ditambah dasarnya ini harus bisa beberapa ya, ada SPBY, GUBKKP, PTBKP atau lain-lain. Nah, kalau sudah dipilih ya pemungutannya ini, maka di LPJ nanti akan ada pajak yang harus dibayar ya, disetor. Jadi akan dibandingkan nih, pungutnya sekian, setornya 0, maka akan ada utang pajak. Nah, ini yang harusnya setiap bulan bersih gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, lalu hubungannya user bendahara ini sama rekon apa sih sebenarnya ya? Contoh ya. Tadi saya iseng-iseng ngelihat Monsakti dan ternyata sudah muncul menu rekonnya, cuma emang belum dimulai. Kata orang SCTP-nya masih tahap uji coba ya untuk tahun ini, jadi belum mulai memang. Tapi bisa kita lihat ya. Oh, kalau ternyata ada pendapatan ya, punya NTPN, dispan ada di Sakti kosong, berarti harus dicatat di bendaharanya ya. Di setoran, bagian setoran PNBP. Nah, silakan direkam di sini, sampaikan ke bendaharanya. Dan hubungannya sama tadi yang masalah apa namanya? Masalah penyetoran asal dari mana gitu ya, asal dari mana. Ini emang agak susah Bapak Ibu. Jangankan seperti itu. Saya mau merusak laporannya berapa tadi? 361152 ya, Bu Ika ya. Bu Ika saya bikin setoran ke Bu Ika pakai akun yang salah senilai Rp1.000. Besoknya saya setor lagi, besoknya saya setor lagi, besoknya saya setor lagi. Itu terus. Kan Ibu kan terpaksa harus koreksi terus ya. Kalau enggak ya kena laporan keuangannya. Jadi memang sistemnya itu orang itu bikin akun bisa-bisa aja, bikin akun kemudian memilih setor ke kode satker sekian, itu bisa saja gitu. Makanya di kita yang disampaikan Mas Amin tadi ada prosedur namanya perbedaan data rekonsiliasi ya. Ketika kita tidak mengakui suatu pendapatan, dia akan dikoreksi ke 425999 ke kode satker suspend. Cuma Bapak Ibu tidak perlu tahu kode satker suspend itu berapa. Karena dengan membuat surat perbedaan data rekonsiliasi, hal tersebut sudah akan dikerjakan oleh seksi bank KPPN, dikoreksikan ke kode satker suspend dengan akun yang seharusnya tadi 425999. Jadi tolong dibedakan prosedurnya ya, antara koreksi setoran dengan tidak mengakui setoran. Kalau koreksi setoran itu Bapak Ibu tahu tujuannya apa, mau kemana, sebagai apa itu tahu, itu koreksi setoran namanya. Kalau Bapak Ibu nggak tahu ini dari siapa gitu ya, nggak tahu, pokoknya saya nggak tahu, saya nggak mau tahu, saya ini bukan punya saya, itu namanya perbedaan data rekonsiliasi. Cukup bikin itu, nanti akan kami keluarkan setoran tersebut dari kode satker Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi untuk penyetoran PNBP ini akan berpengaruh ke LK Bapak Ibu ya, karena akan memunculkan akun pendapatan. Kemudian ada juga setoran pengembalian belanja, ini juga akan berpengaruh ke LRA Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Nanti kalau ujian gitu berarti tahu ya Mbak Sinta ya, pertanyaannya kalau ada perekaman PNBP jurnalnya terbentuk apa gitu. Jadi slide-nya nanti mungkin dibaca-baca lagi ya. Oke. Kemudian modul bendahara ya, BLU ada nggak ya BLU sini? BLU itu pemindahan kas tunai, kas bank, migrasi. Ini contohnya Bapak Ibu ya, mencatat uang masuk hibah maksudnya kasibah ada ya. Ketika Bapak Ibu mencatat kasibah masuk,
maka akan ada jurnal juga di Satker Bapak Ibu, ada muncul kas hibah yang belum disahkan. Begitu juga sama halnya kalau PLU ya. Jadi harus tahu nih, oh saldo di neraca saya ada muncul ini karena di modul bendahara yang merekam sekian. Ya, kalau nggak yakin, seperti biasa, saya yakin Bapak Ibu udah tahu, cetak dari buku besarnya ya. Di buku besar silakan dicetak. Mana sih? Nah, buku besar silakan cetak, kan ada kodenya di situ ya. Ada kode usernya tuh. Kalau BEN bendahara, SPM pembayaran, KOM komitmen, ya. AC tetap AST, persediaan per. Nah, dengan tahu kode itu saja, sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu asal jurnal tersebut, saldo tersebut munculnya dari mana, gitu ya. Oke. Kemudian, apalagi dari tadi ya, pertanyaannya ya. Untuk yang KPKNL ya, lelang. Lelang itu KPKNL membuat 2 setoran Bapak Ibu sebetulnya ya. Satu adalah setoran pendapatannya dia ya, jasa KPKNL-nya. Yang kedua adalah setoran untuk penghasilan atas hasil jual lelangnya itu ya. Dan memang ya seperti yang disampaikan Mas Amin tadi, saya jarang menemukan KPKNL yang menyampaikan hasil lelangnya ke satkernya ya. Jadi pokoknya taunya tiba-tiba ada pendapatan aja. Masalah enggak? Ya masalah sih, tapi di saat yang sama sebenarnya tidak sebesar itu juga. Karena apa? Karena Bapak Ibu kan cukup mengecek hasil rekon ya. Di hasil rekon, oh kok ada NTPN ini ya, saya nggak ngerasa setor nih gitu misalnya. Tapi kan mau nggak mau harus direkam ya, direkam aja dulu, baru ditelusuri, oh ternyata ini ketika saya cari di Omspan nomor NTPN ini, yang setor itu KPKNL atas penghasilan lelang saya. Atas dasar tersebut, Bapak Ibu bisa sampaikan ke KPKNL-nya, Pak Bu tolong saya dikirimin billingnya dong, misal seperti itu ya, bukti setornya dikirimkan. Untuk akun dan NTPN gimana kalau nggak nemu, kayak Bu siapa tadi yang lelang tadi, Bu Ika ya? Bu siapa sih tadi? Polisi masih ada nggak tadi? Bu Ika tadi Mas. Bu Ika ya, bener ya? Yang lelang Mas Amin? Iya Bu Ika. Mendikbud tadi. Oh Dikbud ya? Iya. Oh saya pikir polisi ya. Dari beliau berarti nggak usah panik Bu. Untuk konteks merekamnya ya, tinggal ngecek rekon. Oh akunnya kan ada nih, akunnya ada, NTPN ada, tanggal ada, nilai ada, udah. Terus masalahnya di mana, ya kan? Masalahnya adalah Ibu nggak punya dokumen sumber, ya sudah, mintakan ke KPKNL-nya. Cuma kalau konteks untuk merekam, sih bisa-bisa saja gitu loh. Gitu Bu ya. Ya. Kemudian untuk rekon ya, kita belum mulai rekon Bapak Ibu, tapi sekarang ini bisa dilihat. Hanya saja saya tidak bisa meyakini data yang ada sekarang, karena di sini kan merah semua nih. Yang saya share screen kelihatan ya Mas Amin ya? Kelihatan Mas. Kelihatan ya, oke. Ya, di sini merah semua ini saya nggak tahu apakah ini karena memang Bapak Ibu belum rekam ataukah sebenarnya sudah direkam tapi belum masuk ke sini gitu. Jadi nanti tolong dilihat-lihat sendiri dulu ya. Silakan dilihat-lihat sendiri dulu. Misalnya punya, nah ini malah nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti nggak bisa digunakan ya. Ya. Sempat ada, ya sudah. Berarti memang belum bisa Bapak Ibu ya. Artinya pengecekan saya pun atas transaksi Bapak Ibu sebenarnya agak terbatas nih ya. Ini saya mulai saja ya pengecekannya ya. Nah, atas potongan SPM yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami itu sudah kami analisa ya. Dan beberapa memang ada yang harus dikoreksi Bapak Ibu ya. Contohnya
ini surat resminya menyusul Bapak Ibu ya. Di sini ada Satker 344518 enggak? Satker apa itu? Tentara apa itu? 344518. Puskesat. Puskesat ya? Dari Puskesat, Pak? Ini siapa yang ngomong? Mas Amin ya? Samin apa? Puskesat nggak join Mas, Oh, nggak lagi join. olahraga katanya. Aduh. Terus gimana dong? Sebentar. 34. Ada beberapa nih soalnya nih. 344518. Oh, nggak bisa. Oh ya benar Puskesat ya. Ya sudah. Yang lain dulu ya. 344518 ini sebagai contoh juga ke Bapak Ibu yang lain ya. Jadi kenapa kok masuk validasi salah? Karena dari Puskesat itu menggunakan akun 411123. Ini maksudnya PBH23 mestinya ya. PBH23 itu akunnya adalah 411124. Ya. Jadi tolong dicermati Bapak Ibu kalau membuat SPM ya, potongan pajaknya ya. Kalau memang 411121 itu PBH21 ya. Kalau 411122 PBH22. Tapi kalau PBH23 itu bukan 411123 ya, tetapi 411124. 23 itu impor. 22 yang impor itu 23 namanya ya. Jadi tolong dicermati lain kali. Kemudian kalau 344516 ada nggak? Apa olahraga juga? 516 siapa? Puspalat ada? Puspalat? Puspalat juga nggak ada ya? Ya. Ini masalahnya juga sama. Nggak sama sih. Dia menggunakan akun pajak lain-lain 419999 ya. Padahal belum tentu potongan ini adalah merupakan pajak gitu. Jadi kami tidak bisa tahu harusnya ke akun mana ya. Kami nggak bisa tahu nih. Jadi memang harus konfirmasi ke satkernya. Kami harus kalau misalnya dari gaji ya berarti ngecek dari daftar gajinya. Ya. Nah yang lainnya ini ada 419514 ada nggak? Siapa aja nih? 419514. Tuh, kok nggak ada? Bener kan nih? Oh. Itu SMA Mas. Nah, SMA. SMA hadir nggak di sini? Direktorat SMA? SMA enggak. 666028. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Ada? 666028. Ini kok pas banget yang ada masalah pada nggak hadir ya? 666011. Siswoyo Bapak Triyono Raharjo. Oh, sekolah dasar nih, Mas Adi nih, ada nggak Mas Adi sini? Mas Adi dan Mbak Feby. Nggak ada ya? Yang hadir malah yang nggak ada masalah nih, jangan-jangan nih. Lalu ada juga Bapak Ibu kalau bikin perkembangan belanja tahun anggaran yang lalu ya, pasti kan tidak menggunakan 425918 ya. Ini nggak boleh digunakan. Ini cuma boleh digunakan oleh Satkerbun nih ya. Di Satker biasa nggak bisa. Berdasarkan monitoring dari SPM sih ini saja ya, satu ini. Kalau dari setoran ada beberapa juga 425918. Ini juga harus segera dikoreksi Bapak Ibu ya, karena ini potensi temuan nih. Ini tentara semua nih tapi ya.
Kalau 69525 ada nggak? 69525. Siapa tuh? Iya. Vokasi. Vokasi ada? Nggak ada juga? Oke. Kalau nggak ada, kita coba cek suspend ya. Suspend ini agak berbeda dengan yang disampaikan Mas Amin tadi ya. Ya memang ini mirip sih, maksudnya transaksi tidak bertuan, cuma konteksnya adalah sini suspend pengembalian belanja. Kalau tadi Mas Amin itu adalah suspend pendapatan gitu. Dan semua ini juga harus dikoreksi Bapak Ibu ya, karena berpotensi mempengaruhi rekon Bapak Ibu sekalian nih ya. Dari sini semua ada yang hadir nggak nih? BKN, Badan Kepegawaian Negara. BKN ada? Nggak ada. Direktorat Kursus dan Pelatihan 690442. BKN hadir. BKN ada. Ibu ini tolong segera dikoreksi Bu ya. Oh yang ini ya Pak, yang setoran kemarin ya, yang mau Nah, ini kan, pengembalian FA kayaknya Pak. ini kan mau pemulihan pagu kan? Iya, udah sih Pak, ya. Juga nanti saya coba tanyakan ke yang bersangkutan. Oh ya, ditanyakan Bu ya. Iya, Tolong mintakan surat hasil koreksinya gitu ke KPPN ya. Oh iya Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya, mari. Direktorat Khusus dan Pelatihan 690442 ada nggak? Lokasi. Ya ini program output nih. Atik. Pendidikan. Bu Atik. Iya. Dari mana Bu? Direktorat kursus, Mas. Oh, kursus ya. Ibu Direktorat Kursus berarti ini Bu ya, lokasinya ya dikoreksi ya. Oke, Mas Koreksi Gilang. setoran ya. Ya. Oke, siap. Lanjut. 69520 Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Profesi Guru 69520. Nggak ada Mas. Nggak hadir. Nggak hadir. 69439 Sumber Daya ada? Direktorat Sumber Daya. Hadir Mas Gilang. Oh, Mbak Nisa ya? Iya. Ini tolong dikoreksi kewenangannya Mbak ya, kode kewenangan ya. Oh, oke. Nanti caranya tanya Pak Andi tuh. Udah Oke, siap. lihai dia, sering soalnya. Ya. Oke, siap Mas Andi. Lanjut. 723011 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, wilayah 3. Ada 723011. Ada Mas. Bu Tantri coba. Ada Bu Tantri. Atau Bu Eli Hermawati. MPN. Iya Pak Gilang. Ibu Tantri ya? Saya Bu Eli. Gilang. Bu Eli ya. Ya. Bu Eli tolong ini segera dikoreksi Bu ya. Baik Pak. Ibu tahu nggak kenapa kok suspend? Itunya ya Pak, salah input program dan outputnya. Oh ya, udah tahu berarti. Ya Pak. Ya Bapak Ibu yang mungkin belum tahu ya, saya sampaikan ya. Untuk pengembalian belanja kan kita menginputnya dari aplikasi MPN G3 nih ya. Di sini ketika kita memang dia menampilkan seluruh kode program, kegiatan output akun yang ada pada DIPA kita, tetapi tidak dikunci Bapak Ibu. Artinya kita bisa membuat kombinasi yang salah. Nanti maksud saya ya. Jadi harusnya kombinasi akunnya itu cuma ada program sekian, kegiatan sekian, output sekian, akun sekian, nilai sekian gitu ya. Tetapi ternyata Bapak Ibu memilih kombinasinya ya di luar itu. Sehingga ketika terbayar, sistem nggak menemukan nih. Kami tidak bisa menemukan akun tersebut di program yang Bapak Ibu pilih, di output yang Bapak Ibu pilih. Sehingga dia muncul sebagai suspend pengembalian belanja. Dan ini jelas akan berpengaruh ke rekon Bapak Ibu. Karena di rekon pun kita merekon program dan output juga ya. Kewenangan lokasi enggak sih? Ya. Program, output, dana, akun. Ini jelas harus dikoreksi. Itu Bu Elih ya. Disegerakan ya. Untuk
perbaikannya seperti yang sebelumnya ya Pak, kita kirim surat ya? Iya, ini bersurat Bu. Ini pakai koreksi setoran kita. Siap. Dengan akun sebelum, maaf kok akun sih yang salah apa sih? Berarti program sebelumnya set, program sudahnya sekian, mengikut yang seharusnya ya. Siap Pak Gilang. Oke. Terus apa lagi ya? Nah, dari saya nggak banyak sih Bapak Ibu karena belum mulai rekon juga ya. Rekonnya memang tadi sempat dimunculkan, cuma katanya Mas Anja di SITP memang akan dihilangkan lagi gitu ya. Jadi belum fix nih. Bulan 3. Satsiber. Ya, belum bisa dilihat detailnya ya. Nantinya kalau sudah bisa dilihat, Bapak Ibu rekon, TDK bersih, baru seperti biasa ya lihat di rincian. Ya, rincian juga nggak ada. Rincian masalah rekon. Nanti kalau sudah buka ya, setelah auditat mestinya. Oke. Nah, ini sudah jam segini, mungkin kita diskusi lagi aja ya Mbak Sinta ya. Dari Bapak Ibu ada ditanyakan lagi silakan. Izin bertanya Pak. Boleh. Oh langsung Mbak cepat nih. Mas boleh tak tambahin dikit Mas? Boleh, monggo Mas Amin. Ya, tadi kan sempat disampaikan Mas Gilang itu terkait dengan 425918 ya? Iya betul Mas Amin. Betul. Kan ini kayaknya masih berulang ya, 425918, 425916 ya, gitu. Jadi gini Bapak Ibu ya, ketika ada pengumpulan belanja terutama untuk yang tahun anggaran yang lalu, maka itu kan udah jadi terpola ya, 42591 sekian gitu. Nah, terkadang teman-teman ini kadang masih bingung gitu Mas, atau mungkin ada mispersepsi ya, kalau misalkan pengumpulan belanja tahun anggaran yang lalu, terutama kalau melihat dari sumber dananya. Nah, karena kadang misalkan ada belanja yang dia itu sumbernya dari sumber hibah gitu. Misalkan 4259116 gitu, atau mungkin 4259118 itu yang sering ya gitu. Nah, kita melihatnya Bapak Ibu ya, itu adalah belanja yang kita gunakan akunnya berapa gitu. Misalkan walaupun belanjanya itu bersumber dari hibah misalkan, kemudian digunakan untuk belanja modal misalkan. Nah, ketika itu dilakukan pengembalian tetapi di tahun anggaran yang lalu, maka yang digunakan fokusnya bukan pada hibahnya, bukan pada sumber dana ya, tapi pada pertanggungjawabannya ke akun berapa gitu. Jadi kalau misalkan belanja sumbernya dari hibah, tapi pengembalian belanjanya untuk belanja modal ya tetap 425913. Ya otomatis membuat menjadi 425916 misalkan atau 425918 itu. Jadi fokus konteksnya lebih ke belanjanya ya Bapak Ibu ya, bukan pada sumber dananya dari mana itu. Karena beberapa kali sih saya masih menemuin itu gitu. Dari nganggapnya, oh ini kan pembelian hibah Mas tahun anggaran yang lalu. Iya enggak gitu, tapi lihat dari sisi pertanggungjawabannya ke akun yang mana gitu. Mungkin itu sih, sama yang di awal-awal tahun kayaknya masih kadang ada ya Mas ya, yang tahun anggaran lalu tapi pakai akun belanjanya tuh belanja tahun anggaran berjalan gitu. Nah itu mungkin juga itu awal-awal tahun sering banget ada. Kalau misalkan dia ada pagunya di tahun ini nggak kelihatan. Yang kelihatan yang tahun ini nggak ada pagunya, tahun lalu ada, itu pasti akan jadi kelihatan gitu. Cuman kalau yang ada kita nggak bisa ngelihat juga, nggak kelihatan di kita. Tapi ya itu tetap salah sih, harusnya pakai 42591 sekian. Mungkin itu tambahnya Mas, silakan dilanjut diskusinya. Ya, baik Bapak Ibu, apabila ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan, silakan raise hand. Tadi yang pertama Pak Diki gimana Pak? Jadi Pak? Lupa lagi Bu, ntar mikir lagi Bu. Oh iya, oke. Oke, Bu Dewinta Putri silakan Bu. Iya, selamat siang. Saya Dewinta dari Direktorat SMK ingin bertanya.
Untuk Pak Gilang, apakah ada solusi apabila bendahara sudah melakukan rekon LPJ, namun pada saat dilakukan pelaporan nota konfirmasi pajak, ada pajak yang sudah dicatat, ternyata ada kesalahan dalam penulisan NTPN atau NTB, atau jenis kode pajaknya. Apakah bendahara dapat melakukan ubah transaksi pajak tersebut kalau SPP tersebut sudah SP2D? Caranya seperti apa di Sakti? Nah, itu. Baik, Bu Dewinta ya. Ini lagi-lagi ya sebenarnya lebih cocok ke Mas Amin, tapi nggak banyak Mas Amin ya. Gini, yang salah setorannya ya, oke. Yang salah setorannya atau pungutannya Bu? Atau apanya Bu maksudnya? Ketika dipungut Pak. Ketika dipungut salah? Iya. Oke. NTPN salah. NTPN. Kalau NTPN salah setor, salah di setornya dong? Bukan, salah kode NTPN-nya, kan biasanya NTPN suka diketik manual gitu Pak. Baik. Lalu kan ketika sudah rekon LPJ, ya, kan nanti kita kirim apa tuh yang ke KPPN? Hasil konfirmasi. Ya, hasil konfirmasi. Oke, terus? Tuh, nanti kan ketika itu kan ada balasan dari KPPN. Baik. Kalau itu nggak betul gitu kan. Oke, nah itu ya. gimana Pak di Saktinya untuk mengubahnya? Oh, baik. Oke Bu, siap, paham saya. Jadi kalau konteks Ibu itu adalah untuk memperoleh konfirmasi penerimaan negara ya, berarti itu hubungannya sama setornya Bu, ya, sama setornya. Transaksi, setoran pajak ya. Oke. Ya, berarti Ibu perbaikinya di sini Bu, ya. Misalnya yang salah NTPN nomor sekian ya. Nah, di sini itu untuk memperbaiki harus dihapus dulu Bu, harus dihapus dulu. Jadi silakan dipilih yang mana yang katanya KPPN salah ya, diklik, kemudian Ibu hapus Bu, Ibu hapus, ya. Setelah Ibu hapus, baru Ibu rekam ulang. Nah, rekam ulang, pilih kode akun pajaknya ya, diisi semua. Kemudian di NTPN ini sebenarnya Ibu nggak perlu ngetik manual juga bisa Bu. Di sini nih, maaf. Restoran pajak ya. Oh bukan di sini maaf, di sini. Ya, di sini Ibu tidak perlu isi manual juga bisa. Ibu tinggal klik cari MPN Bu. Ya. Cari MPN ini kalau tidak terlalu banyak harusnya langsung keluar yang jadi dipilih. Ketika itu Ibu pilih, dia akan terisi otomatis semua Bu dan pasti benernya. Gitu. Ini bisa diketik manual, cuma kalau Ibu pakai cari MPN, dia bisa ngisi sendiri Bu. Nomor transaksi itu nomor billing ya Pak? Nomor transaksi ini tuh NTPN Bu, ini tuh kepanjangannya NTPN. Nomor transaksi penerimaan negara. Enggak maksudnya? Gimana? Ketika saya cari NPN-nya itu, masukin nomor billingnya itu ya? Nggak usah dimasukin juga nggak apa-apa. Ibu langsung klik sini aja nih, cari MPN. Klik. Nanti kan keluar semua. Oh iya ya Pak. Ya. Gitu. Jadi kalau di seksi bank itu Bu, konfirmasi penerimaan itu dia cuma meng-cross check antara NTPN dengan kode akun dengan nilai itu sama nggak. Kalau nggak sama dia akan menolak. Jadi kalau Ibu ngisinya akunnya sudah betul, nilainya sudah betul, NTPN-nya bisa takut ngetik sendiri ya sudah. Langsung klik cari MPN saja Bu, nanti dia akan ngisi sendiri. Oh iya. Ya bisa dipilih, habis Ibu pilih nanti dia akan ngisi sendiri gitu ya. Jadi untuk jawab pertanyaan Ibu dihapus dulu, kemudian rekam ulang Bu. Oh iya baik Pak. Gitu ya? Iya Pak, baik. Oke. Ya baik. Yang selanjutnya ada lagi? Periodenya Mas diperhatikan. Periode. Waktu ngehapus. Oh ya, Nah itu kalau perlu Ibu ditekankan juga tuh. Oke, siap. Makasih Mas Amin ya. Jadi ada yang kalimat tadi Bu Dewinta, jadi kalau memang menghapus setoran, baik itu pajak atau pendapatan atau pengembalian belanja, tolong pastikan
periodenya dalam posisi terbuka ya, baru dihapus. Karena apa? Kalau posisinya sudah tertutup dan Ibu maksa menghapus, jurnal baliknya akan terbentuk di periode terbuka berikutnya, Bu. Gitu ya. Jadi tolong pastikan sudah dibuka periodenya ya. Gitu, ada lagi berikutnya. Oh ya, tadi Mbak Isti ya dari PNJ ya. Mbak Isti, yang tadi yang mengenai TDK Monsakti, Mas. Oh, TDK Monsakti kenapa? Ya Pak, Ya. Pak Gilang izin. Hah? Jadi itu ada yang akun jadi ada setoran. Dia ke akun 425912. Di TDK-nya ada, namun ketika saya pengen catat di modul bendahara, dia nggak ada di yang cari MPN itu gitu. Apakah bisa langsung dicatat aja sesuai dengan yang TDK Monsakti atau bagaimana? TDK-nya ngeliat di mana? Saya mau lihat malah nggak bisa nih. Ini di ini aja Pak, di yang biasa. Bentar ya, coba lagi ya. Akunnya berapa, Mbak? 425912. 425912 ya. Iya. Bulan berapa? Bulan di sini transaksinya sih 25 Januari. 25 Januari semua. Kalau di span ada nggak Mbak Isti? Iya, di span-nya ada, di Di Saktinya Omspan-nya ada ya? Pada Satkar berapa? 677.600. Ini ya. Kalau di detailnya ini, yang satu ini kan? Saya yang itu. Terus kenapa ini? Iya, yang itu nggak ada gitu. Maksudnya dia yang cari MPN di modul bendahara itu nggak ada. Cari MPN di modul bendahara nggak ada? Iya. Kalau nggak ada itu kemungkinan sudah pernah dicatat. Padahal belum pernah? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Memang surat itu kan memang jadi satu sama yang lain, tapi nomornya 59. Sedangkan yang baru dicatat baik, oke. Dicatat itu baru 59 jutanya belum. Oke. Kalau memang kondisinya seperti itu, Mbak, mau nggak mau diketik manual. Oke, Bos. Baik, siap. Oke. Yuk. Diketik manual ininya ya. Oh, diketik manual aja, Pak. Ketik manual aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Nggak harus ada di sini sebenarnya. Jadi ini tuh cuma membantu kita biar nggak salah NTPN. Kalau udah terpakai untuk setoran yang lain ya sudah. Isi manual aja nggak masalah. Iya. Ya. Iya, siap. Ya, terus apa Untuk lagi? kalau misalkan jadi LPJBLU kita itu masih jadi itu seharusnya depositonya itu 35M, Pak, di saldo menurut WAKPA. Namun di LPJBLU di saldo menurut WAKPA-nya jadi 70M. Itu kira-kira karena apa ya? Kayak double gitu maksudnya? Iya, betul. Di saldo menurut WAKPA jadi 70-an. Iya. Ini ngomongin tahun 2022 bukan? 2022, 2023 masih ada. Oh, oke. Sebentar. Kalau di neracanya sudah betul? Kalau di neraca sudah betul. Dan neraca sudah betul. Soalnya kita nggak bisa ngeliat rinciannya yang saldo WAKPA ya. Gimana Mas Amin? Mas Amin ada nggak? Mas Amin? Mas Amin nggak ada ya Mas Cinta ya? Mas Amin ke toilet kayaknya, Mas. Gimana Mbak Isti? Gimana tadi pertanyaannya? Jadi dari Mbak Isti ini ada menjurnal ya Mbak Isti ya pasti ya? Enggak pernah jurnal saldo investasi jangka pendek sih, Pak. Kalau di KPPN itu kan hanya mengenal kas BLU saja ya. Jadi Satker itu mau bentuknya cash atau bentuknya deposito itu di kami tetap bentuknya cash di neraca kami. Cuma kalau di neraca Satker kan bisa disesuaikan keadaan di lapangan ya Mbak Isti ya.
Misalnya kas Iya. senilai sekian, ini saya depositokan. Berarti kan harus membuat jurnal tuh. Iya kan? Untuk mengakui adanya deposito BLU. Nah, apakah karena dilakukan seperti itu kemudian di saldo uang pay jadi tidak sama maksudnya? Maksudnya Mbak Isti? Tapi dari yang pernah di jurnal pun tidak ada menjurnal investasi jangka pendek, Pak. Tidak pernah menjurnal investasi Gitu. jangka pendek. Tapi nggak pernah jurnal investasi jangka pendek, tapi di LPJ BLU-nya di saldo menurut wakfanya investasi jangka pendeknya jadi kedouble gitu. Kedouble. Iya. Bisa share screen nggak? Ini Boleh. bukannya yang Mbak Isti tanya waktu datang ke KPPN ya? Iya, pernah tanya Belum juga tapi belum clear ya Mbak? belum Waktu itu sama Mas Amin kan ya? Oh. Iya. Mungkin kalau historinya panjang nanti dilanjut lagi ya Mbak ya, takutnya terlalu lama ya. Iya sih Pak. Ya. Iya. Ini Mas Amin baru datang nih. Sebentar. Mas Amin. Ya Mas. Gimana, Mas? Mas Amin tahu masalahnya Mbak Isti nggak? PNJ yang masalah saldo wakfanya ini kayak kedouble dari saldo investasi BLU gitu ya, Mbak Isti ya? Ya. Waduh, lupa saya Mas. Lupa ya? Nanti coba minta datanya aja. Nanti minta datanya iya. di luar ini ya Mbak ya, takutnya terlalu panjang. Siap. Ya. Ya, Izin nanya, Pak. Oh ya, silakan. Baru Ini ingat, juga Pak. sudah ingat. Oh ya. Gimana, Pak? Pak, kalau kayak LPJBP kan ke KPPN bisa kekontrol tuh, Pak, benar atau salahnya. Nah, kalau LPJBPP itu cara ngontrol benar salahnya seperti apa ya, Pak? Yang bilang nyampaikan LPJBP ke KPPN bisa dikontrol benar salahnya siapa, Pak? Bukan, Pak, kan ketika ngupload, Pak, ini salah ditolak gitu kan bahasanya kan. Nah, ini kalau LPJBPP gitu, Pak. Kebetulan kan kami diminta oleh BPK, Pak, LPJBPP per bulan tuh. Nah, selama ini kan kami nggak ngerjain tuh, fokusnya LPJBP. Nah, itu gimana, Pak? Ya, jadi gini, dari yang pengalaman saya selama ini ya, LPJ itu gini Pak, kondisi awalnya. LPJ itu kami tidak punya data pembanding Pak, betul ya? Beda sama Rekon ya. Rekon itu kan Bapak punya kemarin bulan lalu ngajukan sekian ke saya loh, saya ada datanya. Coba data Bapak sama nggak? Sama, oke berarti benar kan gitu. Kalau LPJ, kami nggak punya data pembanding Pak, ada sih tapi terbatas. Artinya apapun yang diakui bendahara di LPJ itu, kami tidak bisa verifikasi. Jadi kalau kami bilang, Bapak nyampaikan LPJ, saya bilang, Pak LPJ-nya salah, itu terkait hal-hal yang ada hubungannya dengan internal Bapak sendiri, bukan sama KPPN ya. Misalnya, saldo awal bulan ini beda sama saldo akhir bulan lalu. Ini kan internal Bapak, ya kan? Saldo kas tunai maupun kas bank yang Bapak transaksikan berbeda dengan yang Bapak ketikkan manual. Ini kan internal Bapak juga. Iya. Ya kan? Saldo UP tidak sama, internal Bapak juga. Jadi di kami itu beneran nerima aja LPJ gitu loh Pak. Ketika kami ngomong salah, itu hubungannya sama sebelum-sebelumnya atau sudahnya ya. Nah sekarang yang Bapak tanyakan adalah cara ngontrol LPJ BPP ya. Iya. Nah, LPJ BPP ini menurut peraturan memang tidak ke KPPN, Pak. Tidak ke KPPN. Jadi memang murni di internal satuan kerjanya. Nah, LPJ pun sifatnya sebenarnya kan tinggal cetak aja dengan catatan seluruh transaksi, setoran, apa itu sudah direkam. Maka Pak Diki ya? Siap, betul Pak. Nah, maka Pak Diki tinggal cetak aja Pak di LPJ BPP-nya. Ini kelihatan ya yang saya tampilkan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya, oke. Bendahara cetak laporan LPJ bendahara, contoh ya, ini kan pengeluaran nih. LPJ bendahara pengeluaran.
Lalu saya cetak, misalnya ada BPP di sini Pak ya. Laporan pertanggungan bendahara pengeluaran pembantu. Sudah tinggal dicetak saja. Nanti ya tinggal dirunut di LPJ ini angkanya masuk akal enggak, kemudian juga disandingkan dengan LPJ BP-nya ya. Dicampur dengan BPP yang lain, sama enggak, masuk akal enggak? Oh, sama nih. Kalau sama ya sudah, ini yang Bapak sampaikan ke BPK ya? Iya, Pak. Jadi BPK minta BPP ternyata? Iya, Pak. Oh gitu. BPP-nya ada berapa? Ada 3, Pak. Ada 3. Iya, iya. Nanti berarti dari BPK mungkin akan menyandingkan dengan LPJ BP-nya gitu kali ya? Bener nggak nih pindahnya, keluar masuknya ini? Ya kan? Tektokannya bener nggak? Ya mestinya gitu loh. Ya. Ya, jadi kami di KPPN memang memverifikasinya sebatas BP, Pak. Cuma BP pun terbatas ya. Hal-hal yang kecil gitu. Di dalamnya itu ya internal Bapak. Nah, gimana Pak? Terus Pak, itu kan minta berita acara rekon. Berarti itu buka di Monsakti ya Pak? Berita acara rekon? Iya. Berita acara rekon LPJ atau rekonsiliasi LK nih maksudnya nih? Rekonsiliasi yang LK Pak, yang Monsakti itu, yang dulu biasanya di Saiba itu Pak. Yang Monsakti itu kan kalau dulu di rekon kan istilahnya namanya bar ya? Iya bar Pak. Nah, sekarang namanya SHR. SHR ya udah nih tuh, tinggal cetak di rekonsiliasi, Saktispan, download udah, ini SHR. Oh ini Pak, tuh, iya. Nih PDF nih. Lihat. Udah tau ini kasihin aja ya Pak ini. Iya baik Pak. Saya selalu sampaikan, ini harusnya ini terlampir di semua LK Pak. Semua LK yang Bapak buat periodenya itu harus dilampiri ini, karena Pak ini bukti bahwa saya bikin LK ini nggak ngada-ngada. Datanya sudah terekon dengan benar sama KPPN, buktinya ini gitu. Ya kan, kalau nggak ada ini, ya silakan, gimana? Karwas TUP itu Pak, tadi yang saya tanya Pak Amin di mana ya Pak? Karwas TUP. Karwas TUP, kalau ngeliat di Omspan aja kenapa sih? Dulu kan kita dapat dari SAS ya Pak ya? Ya, terus? Nah, sekarang nanya kalau di Sakti ada di menu apa Pak? Gitu nanyanya Pak. Memang, oh BPK-nya kan nanya? Iya. Oh gitu ya? Terbuka aja di sini Pak, kasih bocoran. Ya, yang saya tanyakan adalah, kalaupun dulu ada di SAS, emang Karwas TUP-nya SAS benar? Iya. Belum tentu. Saya kan bikin Pak, ngambil data dari Spanin. Ini dapat dari mana format ini? Saya bilang ini ngedit sendiri pakai Word, saya bilang. Oke. Kalau disampaikan ini dari BPK-nya puas nggak mereka? Oh, kayaknya puas deh Pak ini Pak. Ini kan cetak PDF nih. Ini kebetulan di saya kelihatan semua satker ya. Oh, tadi ada di menu apa Pak? Di menu apa? Dia ada di modul pembayaran. Kemudian ada Karwas TUP. Oh, ada TUP ada, UP juga ada. Oke deh Pak, saya. Ya, dan yang data ini data SPAN nih, jadi lebih bisa dipercaya daripada toh kalau ada di Sakti misalnya seperti itu. Siap. Baik ya. Pak. Makasih banyak Pak. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Silakan Bapak Ibu, apa kita mau break istirahat dulu nih? Satu Mbak Sinta. Ya silakan. Mau bertanya? Ya izin bertanya Pak Gilang, Pak Amin. Jadi beberapa hari yang lalu kita dapat pemberitahuan dari BTN, ternyata ada saldo rekening. Itu saldo rekening yang sudah lama sekali. Kita malah sudah maaf Bu, menyela dari satker mana Bu? Bispar 352673. Ya. Lanjut Bu, terus Bu. Nah, jadi
saldonya sudah, mereka mungkin mau menutup rekeningnya karena sudah aktif juga kan, karena kita udah malah beberapa kali likuidasi. Nah, saldonya sudah dikirim ke kita, cuman kita mau menyetorkan ke kas negara pakai akun apa ya Pak? Pendapatan lain-lain apa ada akun yang lebih pas Pak? Sebentar Bu. Ini sisa saldo apa ya Bu ya? Sisa saldo kita juga nggak tahu tuh, udah berapa puluh tahun yang lalu kali Pak. Aduh. Itu namanya aja kita udah 3 kali likuidasi, udah berganti nama. Aduh. Tapi mereka kemarin sudah menyurati kita dan mereka mau mengirimkan ke rekening kita sekarang, dan udah kita terima, udah masuk ke rekening kita. Cuman kita kan mau tarik, mau setor lagi ke kas negara. Nah, akunnya untuk menyetor itu apa pendapatan lain-lain Pak? Masuk nggak ke situ Pak? Pendapatan gini Bu, pendapatan lain-lain itu sebenarnya akun tempat sampah Bu, sebetulnya ya. Nah, makin detail LK Ibu itu kan makin baik. Jadi kalau memang kita bisa menemukan akun yang lebih tepat dari itu, ya kita harus rincikan Bu. Nah, cuma kalau mentok ini memang ya sudah pakai akun 425999, hanya saja mentoknya gimana nih? Ini juga Ibu harus koordinasi dengan internalnya Ibu, Bu. Kami ada seperti ini mau diakui sebagai apa nih? Karena ya tanpa ngelihat data Bu ya, tanpa ngelihat data kami juga nggak bisa tahu itu sebenarnya saldo apa. Ya kita juga sih Pak, kalau itu saldo apa juga sudah nggak tahu, udah lama sekali tuh. Udah 20 tahun kali Pak. Udah. Cuman mungkin BTN-nya lagi penertiban ini, makanya kita kemarin disuratin gitu. Nilainya berapa Bu? Nilainya sih kecil, 3.800.000 aja. Baik, gimana itu Mas Amin enaknya Mas? Gini Bu ya, ini kalau terjadi kayak gini kayaknya sih ini cuma perkiraan aja Bu ya. Jadi rekening pemerintah itu kan sebenarnya kan tidak diperkenankan adanya bunga Bu ya. Nah ini kita nggak tahu juga historinya seperti apa, cuman indikasinya kok kayak lebih ke situ ya, karena itu kalau misalkan rekening yang ada di rekening pemerintah itu kan ya nggak jauh-jauh dari UP ya, dari UP ataupun LS Bendahara gitu kan. Nah, cuman ya sebenarnya sih harus diselidiki lagi ya, ini sebenarnya uang apa sih gitu. Nah, baru kita bisa menentukan. Kalau misalkan itu memang dikonfirmasi dari banknya, oh, ini bunga gitu misalkan, ya udah setorkan aja dengan pendapatan jasa giro ya gitu. Kalau misalkan memang ke situ, tapi kembali lagi sih Bu, harus dikonfirmasi lagi, ini sebenarnya uang apa gitu kan. Ini uang kaget gitu kan jadinya kan, tiba-tiba ada 3 juta gitu. Apa kemarin sih mereka pas kita tanya ini uang apa, mereka bilang saldo aja, saldo rekening. Ya, namanya sih benar nama kita yang zaman dahulu, nama rekeningnya benar. Itu memang kita yang zaman dahulu sebelum beberapa kali likuidasi. Cuman kita tanya saldo rekening ya begitu aja jawabnya. Mereka juga kayak. Atau gini Bu, kalau si banknya memang nggak terlalu paham ya kalau ini ya taunya saldo aja. Mungkin sebelum rekening itu ditutup untuk telusuri ya, Ibu minta rekening korannya aja dulu gitu. Minta rekening korannya, nanti baru bisa dicek ini apa gitu. Oke Pak, iya Pak, makasih Pak. Nanti selain itu Bu, tolong dicek juga ya di KPPN sini Bu ya. Itu rekeningnya udah ditutup atau belum sebenarnya? Kalau menurut KPPN. Ngeceknya gimana Pak? Ngeceknya gimana? Silakan koordinasi sama Mas Ridwan ya. Pak Gilang, saya nggak bisa download Pak. Pak itu Pak. Bentar ya. Gitu Bu ya? Iya deh Pak, iya Pak. Ya. Silakan juga koordinasi ke ya unit pelaporannya Ibu ya. Mau diakui sebagai apa ya? Tentunya dengan bukti-bukti yang ada ya. Oke. Gimana Pak Diki tadi? Pak, izin saya buka OnSpan kok nggak muncul ya Pak Karwas TUP itu. Masa? Iya Pak. Jadi nggak ada kah? Di modul pembayaran? Iya di modul pembayaran Pak. Terus?
Terus kan Karwas TUP ada tuh. Diklik tahunnya 2022 nggak ada juga, Pak. Diklik tahunnya 2022. Ini ya Omspan 2000. Loginnya udah pakai mau untuk 2022 ya? Iya, Pak. Udah nihil, Mas. Kalau udah nihil udah hilang. Kalau udah nihil ya udah hilang dari situ. Nah, itu Pak, kami tuh kesulitannya. Waduh. Gimana itu Mas Amin? Ada nggak nggak ada di Sakti Kalau ya? dari Bapak bisa nggak Pak dibantu Pak? Data Karwas? Iya, Karwas TUP downloadin gitu Pak. Oh, dari ini Pak, bisa. Dari seksi PT. Oh. Dari seksi PT, minta tolong dicetakkan Karwas TUP saya gitu. Oh, baik Pak kalau gitu. Sama aja Mas kalau 2022. Hilang juga? Iya, hilang juga. Itu aja Pak. Mungkin gini, terkait dengan itu mungkin bisa dicetak di Sakti itu kan ada buku pembantu UP TUP ya. Nah, paling dari situ aja sih. Tapi kalau misalkan Karwas yang saldonya berapa, yang mungkin secara format mungkin sama dengan kayak Omspan tadi itu, kalau di Omspan ya hilang gitu. Dan kalau misalkan di Omspan dihilang, juga dari seksi PDD kita juga hilang juga, nggak ada gitu. Paling dari coba Pak Diki masuk di laporan itu nanti kan di situ ada cetak laporan itu ada ini ya, buku pembantu gitu, ada pembantu UP, pembantu LS bendahara. Coba Mas boleh berarti di BP ya Pak? Ya, di bendahara berarti. Ya, yang ini Pak. Baik. Nah, ya itu Pak yang di Mas Gilang itu Pak. Nah, terus Pak ini mau nanya nih Pak. Iya Pak, gimana? Pak, apakah ada kebijakan misalkan tahun 2022 itu kan BP yang lama, terus pas di 2023 itu BP yang baru. Nah, ketika kami mau narik data LPJ itu nggak bisa gitu Pak, pakai di 2022 itu karena kan namanya masih namanya jadi BP yang baru gitu Pak. Nah, itu kan jadi kesulitan pas ketika diminta LPJ yang sudah ditandatangani gitu Pak. Karena kesalahan kami sih Pak, nggak per bulan nggak ditandatangani LPJ itu, nggak diarsipkan. Nah, sebenarnya kan dilematis ketika 2023 BP yang baru kami rubah di Sakti, akhirnya yang BP 2022 dan LPJ-nya nggak bisa kecetak dengan nama BP yang lama gitu Pak. Karena kan salah satunya harus dimatiin BP-nya itu Pak. Maksudnya diganti Pak. Jangan dimatiin Pak BP-nya Pak. Iya. Jahat banget. Masalah user Mas Amin ini Mas. Nah ini masalah user gitu Pak. Jadi kendala. Yang ini saya aja deh Mas. Ya, oke. Bapak Ibu ya, terkait dengan penggantian PP tentunya. Nah, pertama gini, saldo ya. Kalau saldonya mungkin setiap ada pergantian PP mungkin diusahakan untuk ada berita acara pemeriksaan kas ya terkait dengan penggantiannya. Itu pertama Bapak Ibu. Nah, kalau dulu di SAS ada, cuman kalau di Sakti ada nggak Mas di buku di cetak-cetak tadi itu berita acara? Kalau dulu kan ada berita acara penggantian PP ya. Saya lupa kalau di Sakti ada atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada ya seenggaknya ada berita acara itu. Itu untuk apa? Untuk membatasi mana yang menjadi tanggung jawab PP lama, mana yang menjadi tanggung jawab PP baru. Itu pertama. Secara ini ya konsepnya ya. Kemudian teknisnya sendiri, kalau misalkan ternyata kelewat nih atas keterlanjuran yang dilakukan, ternyata ini belum dilakukan pencetakan gitu kan, pencetakan data LPJ-nya mungkin atau misalkan hilang gitu kan, dan butuh melakukan pencetakan lagi. Nah, kita lihat dulu si BP lama ini masih punya user dengan kewenangan BP enggak gitu. Kalau masih punya, mungkin tinggal dari admin aja yang setting data pejabatnya diganti yang BP lama dulu, nanti penandatangan juga ditambahkan di situ. Nah, cuman di Sakti ini nggak bisa kalau satu satker BP-nya lebih dari satu, gitu. Nah, mungkin untuk keperluan ini aja, keperluan pencetakan diganti dulu sementara di bagian pejabat sama di penandatangan dengan BP yang
lamanya. Dengan syarat usernya masih ada. Nah, kalau usernya udah nggak ada ya harus didaftarin dulu pakai kewenangan BP gitu. Mungkin kalau misalkan hal seperti ini mungkin bisa juga dilampirkan aja SK yang lama sama dikasih narasi lah di HCSO itu untuk keperluannya apa gitu. Kalau misalkan mau didaftarkan kembali yang BP lamanya gitu. Intinya berarti bisa ya Pak, 2 user BP berarti bisa ya? User bisa, tapi data pejabat nggak bisa. Data pejabatnya BP harus 1, tapi user yang punya kewenangan BP bisa lebih dari 1 gitu. Betul, Jika Pak. nanti biar yang BP yang baru juga usernya tidak terganggu gitu. Hanya nanti untuk pencetakan laporannya aja. Mungkin gitu. Baik, Pak. Siap. Pak Gilang izin bertanya, boleh Pak? Ya, Dari mana? Dari mana dulu, Bu? Saya dari LL Dikti 3, Mbak. LL Dikti. Oke. Iya. Iya. Izin bertanya, tadi terkait yang suspend pengembalian ya, Mas Gilang. Iya. Di sini saya sudah mengecek sih, Mas, untuk bukti pembayaran kode billingnya itu sudah sesuai sih kalau di dokumen kami gitu. Oke. Ini kenapa suspend ya, Mas? Di Ibu yang mana? Iya, saya yang buat, Mas. Yang sebenarnya. Saya sudah mengecek ke kodenya juga sama semua. Sebelumnya memang pernah tuh Mas waktu di ya saya juga kami ini juga ya, ada suspend pengembalian, tapi waktu itu memang di programnya itu kayak strip-strip gitu Mas, nggak membaca gitu ya. Oke, ya. Nah itu kita udah perbaikin yang tahun lalu. Cuman yang sekarang tidak seperti yang tahun lalu gitu. Sekarang udah lengkap semua dan sesuai dengan akun yang sudah kita input gitu Mas. Oke. Kemarin waktu Ibu bikin billing, betul. Ibu milih gimana jelasinnya ya? Bisa saya liatin nggak ya? Sebentar ya. Waktu Ibu bikin billing, Ibu milih ini nggak? Milih kode sumber dana nggak? Iya, bukan sumber dana ya, tapi kode sumber dana. Saya kurang hafal. Bentar ya, coba saya tarik dulu ya. Klik yang sumber dananya tuh RM tuh Mas. Bentar ya. Ini nih. Moga-moga masih bisa. Jadi memang untuk NTPN ini Bu, pengembalian belanja itu memang kalau kita salah milih kombinasi itu kan pasti suspend. Ya. Cuma ketika milihnya pun sudah benar, kadang ada yang suspend juga. Salah satu yang contoh seperti itu adalah lokasi nih. Ya. Salah satunya ya, lokasi ini isinya bisa jadi udah benar tapi ya saya juga nggak tahu kenapa tetap suspend. Nah, punya Ibu pun bisa jadi ada salah, bisa jadi memang kayak gitu juga udah benar tapi tetap suspend itu juga ada Bu. Tapi bisa juga saya mau konfirmasi Ibu nih. Mana sih billing DJ ini ya? Ya. Kemudian nomor referensi ini kita isi pengembalian belanja. Ya, KPPN ya KPPN kita gitu ya. Program pilih, sumber dana pilih. Ya, ini maksud saya Bu, nomor register maaf, nomor registernya diisi nggak kemarin? Seharusnya saya isi sih Mas, karena memang di sini registernya juga persis sama 000 terakhirnya 1. Oh gitu, di billingnya keluar ya? Keluar Mas, semuanya keluar. Makanya kemarin karena kita sebelumnya pernah suspend dengan kodenya tidak lengkap ya Mas ya, kita menyadari berarti memang ada kesalahan input gitu. Nah kalau yang sekarang ini semuanya terisi Mas Gilang. Terisi dan akunnya kombinasinya sama. Betul. Betul Mas Gilang, kalau menurut kita ya sesuai yang kita input sama semua Mas Gilang gitu. Cuman makanya tadi saya mastiin kenapa suspendnya gitu Mas. Kombinasinya sudah sesuai dengan SPM belanjanya dulu ya? Iya betul, sudah Mas, sudah sesuai. Oke. Ya sayangnya kalau seperti itu pun tetap
solusinya tetap harus koreksi setoran sih, Bu. Itu sih. Tetap saya harus bersurat juga berarti ya Mas, kayak kemarin bersurat, ya? Jadi begini Bu, miss-nya di kita itu adalah kita tidak tahu persis bagaimana Bank Pos Persepsi memproses ini Bu. Ya kan, apakah itu otomatis ataukah semi otomatis ataukah manual gitu. Ya, asumsi saya ketika murni manual ya bisa jadi salah juga di sana bisa Bu gitu loh. Maksud saya, tapi kan kita nggak tahu ya. Pokoknya mau muncul gini mau nggak mau kita tetap harus koreksi setoran. Karena kebaca di sistemnya KPPM suspend gitu ya Mas. Betul. Gitu. Baik Mas, kalau gitu nanti tetap saya ini sampaikan surat. Cuma memang agak beda sama yang kemarin gitu Mas. Soalnya ya itu sih Bu. Siap. Nanti saya coba kirimkan billingnya mungkin ya nanti ke Mas Gilang. Boleh. Secara lengkap ya Mas Gilang ya, biar boleh, Bu. Sama ini lihat datanya. Sama satu lagi Mas Gilang izin bertanya. Kami ini kan di LLDT 3 ini ada rekening, kita mengelola 2 rekening BPD dan rekening RPL. Nah, lalu kemarin itu di bulan Februari memang kita ada saldo di rekening RPL tuh masuk sebesar 22.500 dan itu ternyata reward atas penggunaan BI Fast ya. Karena kita udah cashless kan pembayarannya. Nah, izin Mas Gilang kalau kita mau mengembalikan ke kas negara pakai akun apa ya Mas? Karena baru kali ini gitu saya pun konfirmasi ke BNI-nya di sana infonya memang itu kewenangan dari BI katanya karena kita menggunakan BI Fast jadi ada rewards gitu. Kewenangan dari Bank BI. Bank BI. Ya kan harusnya kan karena kita sebenarnya rekening giro pemerintah kita tidak boleh kan sebenarnya ada seperti jasa giro ya gitu. Iya, betul. Ini makanya baru kali ini kemarin tuh pas saya terakhir di bulan Februari ada masuk uang sebesar 22.500. Ini saya makanya mau mengembalikan ke kas negaranya agak bingung akunnya Mas Gilang. Boleh diinfo mungkin Mas untuk akun pengembaliannya ya? Sebentar Ibu, kalau jasa giro kayak bunga bank itu masih ada nggak? Nggak ada, sudah tidak ada Mas. Tapi yang ini malah ada gitu ya? Nah iya, kemarin pun kami confirm ke BNI karena kan memang tidak boleh ada kan kalau jasa giro kita udah paham di aturannya juga sudah jelas Mas ya. Cuman untuk ini dari BNI pun tidak bisa menghentikan itu gitu ya. Karena memang itu katanya infonya dari BI-nya Bu, katanya karena Ibu menggunakan aplikasi BI Fast waktu transfer di tahun lalu, jadinya ada rewards Mas. Kayak saya juga agak kaget kok ada masuk uang 22.500 gitu. Ibu ini dapat uang bukannya seneng ya? Enggak Mas, malah. Pusing. Enggak Mas, malah bingung ini uang apa gitu. Makanya rencananya mau kita kembaliin, cuman saya masih bingung untuk akun pengembaliannya sih Mas Gilang, mohon arahannya atau infonya mungkin ya. Terima kasih Mas Gilang. Ini mirip sama Bu siapa tadi yang dapat saldo 3 juta tadi itu. Nah iya hampir sama ya. Jadi kalau ketika kita ada pendapatan jasa giro bunga gitu ya, ini kan jelas ya, kita setor sebagai bunga, kemudian kita ngomong ke banknya bahwa kami ini rekening TNP loh, Treasury National Pooling ya, kami ini rekening TNP loh, harusnya tidak boleh ada seperti ini. Oh baik, atas dasar itu nanti mereka akan mengubah jenis rekening kita sehingga kita tidak memperoleh bunga lagi gitu ya Bu Eli ya? Iya betul. Dan ini menurut Ibu sudah seperti itu, toh bunganya sudah nggak ada buktinya. Betul. Ternyata ada pendapatan seperti ini gitu ya. Betul Mas Gilang. Balik lagi ini kalau mau disetor sebagai pendapatan jasa giro ya kurang tepat juga ya Bu ya. Iya sih, karena memang bukan bunga jasa giro, Pak. Jasa giro. Iya. Agak unik memang ini, karena memang tahun lalu itu kan untuk dana RPL ini saya untuk menampung dana hibah dari eselon 1, jadi hanya ikut aja ya Mas. Kemudian saya juga menggunakan transaksi BI Fast, memang waktu itu ada beberapa transaksi menggunakan itu.
Tapi untungnya sih rewardnya tuh di bulan Februari ya. Saya khawatirnya kan pas akhir Desember gitu ternyata. Desember ya oke. Ya pas di awal Februari atau di akhir Januari tuh Mas masuk ke uang ke rekeningnya itu. Nah, ini memang agak unik saat saya confirm ke BNI pun BNI juga bilangnya memang bukan jasa giro Bu katanya, karena memang kalau jasa giro tidak mungkin karena ini giro pemerintah ya Pak, maksudnya rekening pemerintah. Seperti itu sih Mas Gilang. Oke Bu. Kalau yang saya sih nggak bisa mutusin Bu ya. Saya nggak bisa mutusin. Cuma yang saya sarankan silakan dikonsulkan ke dua pihak, yaitu yang pertama adalah KIC pelaporan di KL-nya Ibu ya, Bu Elih ya. KIC pelaporannya di 023 ya? Iya betul. Nanti Ibu silakan konsultasi ke internalnya Ibu, di atasnya Ibu siapa yang PSI pelaporan. Kemudian Ibu tolong konsulkan juga, ya bisa dari Ibu sendiri atau mungkin bisa dari PSI pelaporannya ke Pak Wahid di APK Bu. Pak Wahid ya, beliau ini adalah pembinanya KL 023. Saya bisa konfirmnya melalui apa Pak dengan Pak Wahid ini? Dengan Pak Wahid ya. Kalau Ibu channelnya ke PIC pelaporannya ada Bu? Mungkin nanti saya coba confirm dengan PIC yang pelaporan di saya juga di sini Pak. Nanti saya tanyakan dulu ya. Lewat situ dulu aja Bu. Kalau dari PIC pelaporan bingung juga ya baru dinaikkan lagi ke Pak Wahid ya. Baik. Itu ya Bu Eli ya. Baik. Berarti nanti untuk sementara saya belum bisa mengembalikan dulu ya Mas sampai tahu jangan dulu. Ya. Oke deh. Baik, Mas Gilang, terima kasih banyak infonya Mas Gilang. Ya Bu Eli, mari Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, tadi mungkin lagi istirahat ya. Kita lanjut aja ya. Tadi di grup Kolak Bu Eni masih ada Bu Eni dari Korlantas? Masih ada Mbak. Silakan Bu. Di LK kemarin 2022 kan kami ada saldo di rekening lainnya kami cantumkan. Tapi di LPJ 2023 tetap ngikut itu saldonya. Cara menghilangkannya bagaimana? Gimana Bu? Mohon maaf Bu, silakan diulang Bu. Ibu. Di 2022 kami masukkan saldo di rekening lainnya. Kan ada saldo per 31 Desember ada saldonya kami masukkan ke neraca. Di LPJ 2023 saldo tersebut muncul gitu, selalu muncul. Cara menghilangkannya saldo tersebut bagaimana? Iya. Ikut saldonya tetap ngikut di 2023. Ya ini saldo apa dulu Bu? Saldo dari rekening lainnya. Kas online. Rekening penampungan. Kalau kas lainnya dari bendahara pengeluaran itu memang akan masuk ke saldo wakfa Bu? Di LPJ muncul tersendiri gitu, di rekening lainnya muncul ada saldonya gitu. Di rekening lainnya muncul? Jadi LPJ gitu ada bunyi rekening lainnya muncul saldo yang Desember 2022. Kalau memang saldo tersebut belum Ibu keluarkan, ya memang masih muncul kan Bu? Saldonya kan tiap bulan berubah ya. Nah itu online, SIM online. Gini lah Bu, maksud saya, Ibu kan sampaikan bahwa per 31 Desember ada rekening lainnya gitu Bu ya? Ya. Kemudian rekening lainnya ini kan ada saldonya? Ya. Otomatis dari 31 Desember kan akan terbawa ke 1 Januari 2023. Betul kan Bu? Ya. Nah, terus yang Ibu tanyakan adalah gimana caranya biar saldo ini hilang? Kan di LPJ kok muncul gitu loh. Di LPJ kok. Ibu bisa share screen nggak Bu? Nggak bisa. Nggak bisa. Di laporan LPJ muncul di bagian mana ya Bu? Di sini bukan? Saya bisa ngeliatin nggak ya? Kalau dicetak dari di LPJ-nya maksudnya Ibu ya? Di sini ya?
Ya. Di sini dicetak gitu, misalnya 31 Desember. Misalnya gini. Terus munculnya di bagian paling bawah bukan, Bu? Di saldo wakfa. Bukan, Pak. Di laporan LPJ 2023, Pak. Di lapor LPJ 2023, oke. Tersebut terbawa. Terbawa? Iya. Kalau memang Ibu belum pernah keluarkan kan ya otomatis terbawa atau Bu? Cara menghilangkannya tuh setiap bulan kan berubah, Pak, saldonya, rupiahnya. Saldonya berubah tiap bulan. Jadi pesanin dari tiga, bahas satu ini Pak, ini udah ada. Iya. Oh, nanti kasih aja gitu. Oh iya, oke. Jadi Bu Retno, pesannya dadanya 3, bahas 1. Iya, oke. Buat Vera. Iya. Dadanya 3. Oh iya, oke. Iya. Mari Pak. Sebentar. Saya kalau nggak lihat data susah juga, Bu. Itu saldonya berubah-ubah gimana ya, Bu? Maksudnya, Bu? Iya, karena itu online ya, Pak, merupakan penampungan dari SIM online. Oke. Otomatis kan setiap bulannya berubah. Setiap bulannya berubah, ya. Beda gitu. Kan pada saldo LPJ itu yang masih Desember terus gitu, Pak. Gini, Bu. Kalau di rekening tersebut berubah kan berarti ada mutasinya, Bu. Betul ya? Iya. Ada yang masuk, ada yang keluar, ya kan? Betul. Nah, kalau Ibu mau sama, berarti harusnya di LPJ Ibu juga simulasikan keluar masuknya itu, Bu. Ngerti nggak maksud saya? Ya. Jadi di hari ini berubah karena ada yang masuk sekian, keluar sekian. Ya. Besoknya berubah lagi karena ada yang masuk sekian, keluar sekian. Ini Ibu harus lakukan terus sampai saldo akhirnya sama gitu. Sebetulnya gitu, Bu, maksudnya, Bu, di LPJ ini. Kita harus mensimulasikan transaksi yang ada di lapangan. Ada di kehidupan nyata transaksi ada seperti ini. Kita mensimulasikan itu di LPG gimana caranya gitu. Nah, tergantung, Bu, yang Ibu bilang berubahnya karena apa ya. Kalau misalnya dia keluar, cara mengeluarkan kas gimana? Apakah itu dibelanjakan gitu kan, ataukah dipindah? Kalau masuk juga ya berarti ada yang masuk lain-lain ya. Tanpa ngelihat data saya nggak bisa bilang caranya gimana juga, Bu, ya. Iya. Yang pasti dari transaksi ini loh, Bu, dari transaksi ya, dari pemindahan kas juga bisa. Nah, gitu, Bu, paham maksud saya ya? Kami kurang ini, Pak, maksudnya rekeningnya rekening otomatis karena online ya, Pak. Rekening otomatis karena online. Ini apa sih, Bu? SIM online? SIM online. Oke. Di SIM online ini yang menurut Ibu otomatis ini ada rekening korannya nggak? Atau ada daftar mutasinya nggak? Kami minta karena itu beribu-ribu lembar ya, Pak. Beribu-ribu lembar ya? Katanya minta halaman pertama dengan halaman terakhir dari banknya. Oh, baik. Ya. Terus nilainya berubah itu bertambah terus atau bisa turun, Bu, nilainya, Bu? Bulan Januari berkurang. Bulan Februari berkurang dari bulan Desember itu. Oh, baik. Ya, oke, Bu. Oke, Bu. Kalau misalnya begini, Bu. Misalnya saya misalnya loh, Bu, ya. Kalau Ibu mau mensimulasikan itu dari Kasbank ya. Kalau Ibu